wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Taufik, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pamekasan. Pada hari ini saya sudah berada di ruangan Kepala Sekolah SDN Kertajina 1 bersama Bapak Abdul Wahid SPDSD untuk melakukan wawancara terkait dengan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang dimana nilai-nilai kebijakan saling bertentangan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar. Untuk itu saya akan langsung menyapa dan melakukan wawancara dengan Bapak Abdul Wahid SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN Kertajina 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik. Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya menyampaikan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak untuk melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan sehubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan. Oleh karena itu Bapak, saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Selama ini Bapak Kepala Sekolah pasti akan menemui kasus dilema etika dan rujukan moral. Oleh karena itu Bapak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik, terima kasih Pak Dayat atas pertanyaan pertama. Kalau boleh saya berpendapat ya, sebetulnya kalau dalam ilmu psikologi itu yang namanya kasus itu sama dengan kasus approach konflik ya, konflik yang saling menguntungkan. Kalau di sini ada kasus yang merupakan kasus dilema etika atau rujukan. Nah, cara saya mengidentifikasi apakah sebuah kasus itu masuk ke dilema etika atau approach konflik ya, konflik yang saling menguntungkan atau rujukan moral, saya melihatnya dari segi kasus itu adakah indikasi pelanggaran hukum. Yang kedua, apakah kasus itu melanggar regulasi. Dan yang terpenting yang ketiga, apakah kasus itu masih punya nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral itu seperti ada tata krama, sopan santun, atau melanggar etika sosial. Itu yang kita harus identifikasi seperti itu. Nah, jika kasus itu melanggar hukum, maka itu sudah bukan termasuk dilema etika. Jika melanggar regulasi, juga bukan dilema etika. Atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti nilai moral itu dilanggar, atau dilihat secara normal, dilihat dari nilai moralnya, ya, nilai moralnya sudah tidak ada, maka itu bisa masuk ke rujukan moral. Seperti itu cara saya mengidentifikasi kasus-kasus ya, yang terjadi selama saya menjadi kepala sekolah di SDN Kertajina 1 ini. Terima kasih. Baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang kita sebut tadi adalah dilema etika, ya, sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Baik, terima kasih. Ya, memang kasus yang masuk dalam dilema etika ini, yaitu kasus benar dan benar ini, bagi seorang pimpinan ini adalah suatu hal yang sangat berat untuk memutuskan, mengambil suatu keputusan. Nah, selama ini untuk kasus-kasus dilema etika ini kita melihatnya sebuah kasus itu dari segi moralnya dulu ya, dari segi moralnya. Jika dalam kasus tersebut nilai-nilai moral ya, antara kasus 1 dan kasus 2, nilai-nilai moralnya itu lebih banyak pada kasus moral A umpamanya kasus A itu moral dilihat dari segi nilai moralnya lebih kompleks. Tidak ada moral itu kan banyak kan, ada sopan santun, ada tata krama, ada akhlak, ada etika sosial. Jika komponen-komponen moral di kasus A itu lebih kompleks dengan kasus B yang sama-sama disebut tadi dilema etika, maka cara pengambilan keputusan yang saya lakukan ya melihat dari segi. Jadi di mana kasus itu yang lebih kompleks ya, nilai-nilainya dilihat dari segi. Itu yang dikedepankan oleh saya dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika. Terima kasih. Nah, kemudian langkah-langkah atau mungkin kita sebut dengan prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Nah, kalau terkait dengan prosedur terhadap pengambilan keputusan mengenai masalah dilema etika ini, kami atau saya ya, ada 3 hal yang perlu dikedepankan. Langkah yang pertama melakukan analisa risiko. Artinya jika saya memutuskan suatu kasus itu pada kasus A umpamanya, kita analisa risiko yang terkecil. Risiko yang terkecil itu yang kita kedepankan. Jadi satu langkah atau prosedur yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan analisa risiko. Artinya perbandingan risiko yang terkecil itu yang harus kita kedepankan. Yang kedua, mengacu kepada regulasi-regulasi yang berlaku. Mengacu kepada regulasi-regulasi. Jika kasus itu tidak terlalu berbenturan dengan regulasi yang ada, maka kasus itu kebijakan itu yang harus kita atau memilih kasus itu yang harus kita kedepankan. Yang ketiga, harus berbicara dengan orang yang bersangkutan, orang yang mempunyai kasus. Kita harus berbicara face to face ya, untuk menggali sejauh mana kasus itu bisa diatasi. Itu mungkin langkah-langkah atau prosedur dalam penanganan dilema etika. Artinya dimusyawarahkan terlebih dahulu begitu kan Bapak? Bisa. Kemudian hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Sebetulnya banyak hal yang bisa dilakukan terkait dengan penanganan kasus dilema etika ini, tetapi bagi saya
yang paling efektif itu manakala suatu kasus itu diuji dengan benar dan salah. Jadi kasus itu, umpamanya ada kasus, kita uji apakah kasus itu benar. Yang dikatakan benar itu tidak melanggar aturan, tidak menabrak regulasi, tidak atau ada nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya. Kemudian jika pengujian itu menyangkut ketiga hal itu di dalamnya, maka kita sangat gampang mengambil sebuah keputusan. Ya. Kalau memang sudah secara regulasi kasus itu sudah melanggar, nah kita gampang kalau sudah melanggar, itu termasuk bukan terima etika. Nah, jadi pengujian benar dan salah itu dulu. Apakah kasus itu memang benar? Yang dikatakan benar itu tidak melanggar aturan. Kalau salah sudah melanggar aturan atau menabrak regulasi atau tidak punya nilai-nilai moral di dalam. Itu. Jadi menurut kami, tapi masih banyak sih cara-cara untuk yang tadi pertanyaannya itu apa tadi pertanyaannya? Yang efektif. Yang paling efektif untuk menangani masalah itu. Jadi kami, menurut pandangan saya, yang paling efektif itu adalah menguji kebenaran dari sebuah kasus. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Selanjutnya yang akan saya tanyakan adalah adakah hal-hal yang merupakan tantangan yang selama ini Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika yang berkaitan benar lawan benar ini Bapak? Selama ini pasti ada tantangan yang terberat itu manakala sebuah kasus menggiring kita kepada pengambilan keputusan ketika masalah itu masuk kepada masalah personal atau individu melawan masyarakat. Nah, ini yang paling berat bagi kami, karena yang kita hadapi adalah masyarakat yang pola pikirnya, yang namanya masyarakat pola pikirnya bermacam-macam. Nah, untuk memadukan antara masalah personal dan masalah yang berbenturan dengan masyarakat, ini yang kami sangat sulit. Itu saja mungkin tantangan selama ini. Contohnya banyak. Kalau kita sudah berbicara dengan masyarakat, mau tidak mau, maka kita harus sedikit memberi suatu kebijakan untuk mengikuti apa kemauan masyarakat, seperti itu. Baik Bapak. Nah, kemudian ketika harus mengambil keputusan dalam sebuah kasus, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu atau bisa langsung diselesaikan di tempat pada saat itu juga, atau memang ada jadwal tersendiri dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti yang disampaikan? Nah, mengenai jadwal, yang saya kira tidak ada jadwal untuk penyelesaian kasus. Manakala ada kasus, maka kasus itu secepatnya harus diselesaikan pada waktu itu. Manakala kasus tidak masih berlanjut, maka kita jadikan waktu lain untuk penyelesaian kasus tersebut. Artinya tidak ada jadwal khusus terkait dengan penyelesaian kasus. Yang namanya kasus bagi kami adalah segera diselesaikan, gitu ya. Kalau kasusnya terjadi pada waktu itu, maka kita harus menyelesaikan pada saat itu. Jangan sampai kasus itu
lama sekali tidak diselesaikan. Jadi tidak ada waktu khusus ya, tidak ada jadwal khusus untuk masalah kasus itu. Terima kasih. Baik. Nah, kemudian dalam penyelesaian kasus, Bapak, adakah faktor-faktor yang selama ini atau bahkan mungkin ada orang lain yang mempermudah dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi? Tentunya dalam penyelesaian kasus, ada kasus yang bisa diselesaikan secara sendiri oleh sebuah pimpinan oleh sebuah kepala sekolah, tapi ada kasus-kasus yang harus membutuhkan bantuan orang lain, seperti guru-guru senior umpamanya. Kita harus melibatkan. Kemudian jika berkenaan dengan kasus dengan masyarakat, maka kita harus melibatkan komite. Nah, seperti itu. Jadi pasti ada seseorang yang kita libatkan manakala kasusnya itu memang harus diselesaikan secara kolaborasi. Seperti itu. Tapi ada kasus juga yang bisa diselesaikan oleh seorang pimpinan atau kepala sekolah, tidak melibatkan orang lain, tergantung kepada kasusnya. Seperti itu, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema ketika ini? Nah, pembelajaran yang kita petik dari sebuah kasus dilema kita ini adalah kita harus sadar bahwa kasus itu tidak serta-merta bisa diselesaikan dengan rasa kasihan, itu rasa kasihan dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa menyelesaikan kasus itu dengan cara-cara lain, walaupun secara hubungan interaksi sosial kita harus ada rasa kasihan. Nah, jadi pembelajaran yang bisa kita petik dalam pengambilan keputusan ini, bagaimana kita sebagai pimpinan harus berbuat bijak walaupun kasus itu adalah sama-sama menguntungkan atau kasus benar itu. Jadi kebijakan dari seorang pimpinan itu yang harus kita kolaborasikan dengan kasus-kasus yang ada, seperti itu. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan wawancara ini memberikan wacana dan pengalaman baru bagi saya sebagai calon guru mira. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang telah lakukan ini menjadikan sebuah pembelajaran bagi Bapak Hidayat selaku penggerak. Terima kasih, Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik, Esos SPD, calon Negara Angkatan 7 asal Kabupaten Pamekasan. Pada pagi hari ini saya sudah berada di ruangan Kepala Sekolah SDN Kabupaten 4 bersama Almadia Sutarti untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berkaitan dengan kasus dilema etika maupun kasus pendidikan. Oleh karena itu, saya akan langsung menyapa dan mengajukan beberapa pertanyaan pada
Kasih selaku Kepala Sekolah SDN Kertajina Tengah 4, Kecamatan Kadul, Kabupaten Pamekasan. Assalamualaikum Bu Amin. Ya. Selamat datang di sekolah kami, Bapak Muhammad Taufik. Ya, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sangat luar biasa sekali. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk melakukan wawancara berkaitan dengan pengambilan keputusan kasus pidana etika dan kasus pendidikan anak. Oleh karena itu, Ibu mungkin saya mengajukan beberapa pertanyaan berkaitan dengan pengambilan keputusan itu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Jadi pertanyaan saya begini Bu. Selama menjadi kepala sekolah, Ibu tentu akan bertemu bersinggungan dengan kasus-kasus baik kasus yang kita sebut dengan dilema etika ataupun pendidikan moral. Nah, yang saya tanyakan bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus itu adalah dilema etika maupun pendidikan moral. Baik. Sebagai pemimpin pembelajaran, saya selaku kepala sekolah di sini harus mengambil sebuah keputusan, hendaknya itu sebijak mungkin dan memperhatikan aspek serta merefleksi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh sekolah sehingga bisa dijadikan teladan bagi semua warga sekolah. Begitu Bapak. Terima kasih. Nah, kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu tentunya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini yang kita sebut dengan dilema etika. Proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dengan segala kompetensi, kesadaran diri dari semua itu harus juga dipertimbangkan dalam mengambil keputusan tersebut. Nah, kemudian langkah-langkahnya, Bu. Langkah-langkah yang Ibu ambil atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan untuk hal ini? Langkahnya itu yang pertama kita kenali dulu kondisinya bagaimana, terus nilai-nilai yang bertentangan tidak antara karena ini namanya etika ya, antara kasus yang satu dengan kasus satunya itu bertentangan tidak. Terus siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-faktanya serta menguji kebenarannya. Pengujian tersebut melalui paradigma benar dan salah, serta nantinya memperhatikan prinsip pengambilan keputusan yang tidak memberatkan sebelah, begitu Bapak. Ya. Jadi win-win solution ya, Bu. Ya. Setelah ditinjau nanti direfleksikan kembali. Ya. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Dalam pengambilan keputusan kita harus memperhatikan kira-kira ini berpihak kadang itu tidak, itu yang pertama. Kemudian budaya positifnya serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah diterangkan tadi.
gitu. Itu yang paling efektif. Iya. Nah kemudian pasti dalam pengambilan keputusan itu akan menemukan beberapa kesulitan yang mungkin dianggap tantangan lah. Nah kira-kira tantangan apa saja yang dirasakan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus, terutama kasus pidana? Tantangannya Ya, ya. tantangannya. Tantangannya di sini ketika saya harus mengambil keputusan yang tepat dan bijak pada kasus tersebut. Itu tantangan terbesarnya, Pak. Karena itu merupakan suatu apa istilahnya ya, suatu ujian terbesar ketika kita harus memberikan keputusan yang tepat dan bijak. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Artinya, apakah ketika terjadi kasus, apakah langsung menyelesaikan kasus pada waktu itu juga, atau memang sudah terjadwal kapan kasus itu diselesaikan? Kalau yang kami alami di sini, ketika ada kasus saya pelajari dulu kasusnya tersebut, kemudian ditelaah kira-kira langkah-langkah apa yang harus saya lakukan setelah mempelajari kasus-kasus tersebut untuk mengambil langkah untuk menentukan keputusannya apa, langkah terakhirnya yang harus saya lakukan, tindakan apa begitu. Jadi dipelajari dulu kasusnya, kemudian ditelaah, setelah ditelaah direfleksi, setelah ditelaah kan keputusannya sudah ada itu, dari keputusan tersebut direfleksi kembali. Artinya ketika mengambil keputusan setelah melakukan analisa, Ya. langsung tidak harus menunggu jadwal Iya, kapan sampai gitu iya. ya. Oke, baik. Kalau menunggu jadwal Pak nanti Ya, tidak akan cepat selesai. Ya. Tapi kan harus dianalisis dulu Iya, kan. dianalisis dulu. Nah kemudian dalam pengambilan keputusan ini Ibu, mungkin ada seseorang atau ada beberapa faktor yang Ibu anggap selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus ketika mengambil keputusan. Nah, faktor itu yang harus saya Kira-kira dapat ya mempermudah. untuk mempermudah, yang pertama itu bisa berdampak pada murid tidak begitu. Terus yang kedua, ketika mengambil keputusan itu kan tadi ditanyakan yang membantu juga kami berembuk jika kasus tersebut harus diselesaikan dan mencakup semua warga sekolah, tidak serta-merta kepala sekolah langsung memutuskan sendiri, jadi harus dirembukkan dulu gitu. Berarti diputuskan secara musyawarah gitu Ya. Jadi melibatkan mungkin yang yang bersangkutan Ya. dan mungkin juga beberapa warga sekolah juga dilibatkan. Baik. Nah, pertanyaan terakhir itu dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Ya, dari kasus dilema etika ini, hakikatnya itu kan pendidikan sebagai usaha untuk menginternalisasi nilai-nilai kepada peserta didik. Jadi setiap keputusan yang kita ambil itu harus bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai luhur kepada peserta didik serta menjadi tauladan kepada seluruh warga sekolah. Begitu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Ibu. Mudah-mudahan wawancara yang singkat ini akan memberikan manfaat bagi kita, khususnya untuk kemajuan pendidikan kita.
Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk melakukan wawancara, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Demikianlah wawancara kami dengan Ibu